Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa semua, jumpa kembali di teori eh, mata kuliah teori ring ya. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi di teori ring yaitu ideal. Jadi ya, sebelumnya mahasiswa semua sudah mengenal adanya subring ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu ring, ya, jadi kita punya satu ring, gitu ya. Misalnya R adalah suatu ring, terus ada himpunan bagian dari R, yaitu misalnya S, subhimpunan dari R, S-nya itu tentunya bukan himpunan kosong, gitu ya. Maka S itu, gitu ya, kalau S itu disebut dengan apa namanya, dan S itu disebut dengan subring, gitu ya, hanya jika S-nya itu adalah ring, ya, seperti itu ya. Ini kita bicara tentang subring, ya. Kalau kita misalnya ada sebuah himpunan, ini adalah ring, terus kemudian ada subhimpunannya adalah S, gitu ya. Kalau subhimpunan S ini adalah tidak kosong, gitu ya, dan kemudian dia membentuk ring juga, gitu ya, mempunyai karakter dari ring, maka kemudian ini disebut dengan subring, ya, seperti itu. Nah, kalau teoremanya kemarin kita sudah membahas juga bahwa teorema dari subring itu dia akan menjadi subring, gitu ya, tinggal dibuktikan aja, gitu ya, yaitu yang pertama A min B elemen S dan A kali B elemen S, gitu ya. Ini eh, apa namanya apa eh, kita bisa menggunakan teorema dari subring. Nah, sekarang kita akan apa namanya melihat ada apa namanya eh, b- eh, eh, konsep lain gitu ya, yang kemudian itu hampir mirip dengan subring gitu ya. Hanya bedanya kalau misalnya di ideal itu gitu ya. Kalau di subring itu kita melihat AB gitu ya. AB-nya itu adalah kemudian A-nya elemen S, B-nya elemen S gitu ya. Maka dia elemen S. Jadi untuk setiap A, B elemen S gitu ya. Seperti itu. Maka A kali B elemen S. Nah, kalau di ideal gitu ya, kita akan melihat bahwa perkalian antara elemen di ringnya, misalnya R di sini gitu ya, dengan di subring gitu ya, maka dia akan menjadi elemen dari subringnya sendiri, gitu ya, subringnya sendiri. Nah, mari kita lihat definisi, gitu ya. Dimulai dari definisi ideal kiri dulu, gitu ya. Nah, misalkan R suatu ring dan U subhimpunan dari R dengan U bukan himpunan kosong, gitu ya, maka U disebut ideal kiri dari R bila dan hanya bila memenuhi yang pertama adalah untuk setiap A, B elemen U, gitu ya, A dikurangi B elemen U, ya, seperti ini. Nah, yang kedua, ini disebut dengan ideal kiri ya, gitu ya, ideal kiri. Yang kedua adalah kalau untuk setiap A elemen U dan setiap R elemen R, gitu ya, maka jadi perkalian antara elemen di U dan elemen di ringnya, gitu ya. Maka R kali A adalah elemen U. Kenapa disebut ideal kiri? Jadi si elemen di ringnya itu ada di sebelah kiri ini ya. Ini ada di sebelah kiri. Maka disebut dengan ideal kiri. Ya, seperti itu. Ini hampir mirip kan ya definisinya dengan teorema yang ada di Sabri. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua adalah ideal kanan, gitu ya. Ada ideal kiri, ada ideal kanan karena suatu sistem itu memang ada yang diidentifikasi sebagai ideal kiri aja, ada yang diidentifikasi setiap ada ideal kanan aja, ada yang diidentifikasi dua-duanya, ideal kiri dan ideal kanan. Nah, kalau ideal kanan berarti si R-nya itu ada di sebelah kanan, gitu ya. Jadi R-nya itu ada di sebelah kanan. Jadi U subhimpunan dari R, U bukan himpunan kosong, maka U disebut ideal kanan dari R bila hanya bila untuk setiap A, B elemen U, A min B elemen U, untuk setiap A elemen U, dan untuk setiap R elemen R, maka A kali R elemen U. Jadi R-nya di sebelah kanan. Ya, ini disebut dengan ideal kanan. Ya.
kemudian sekarang baru ke definisi ideal. Nah, kalau di definisi ideal, maka ah, dia memenuhi ideal kiri dan ideal kanan, gitu ya. Jadi misalkan R suatu ring, U subhimpunan dari R dengan U bukan himpunan kosong, maka U disebut ideal dari R hanya bila U merupakan ideal kiri dan U juga merupakan ideal kanan, gitu ya. Jadi ada ideal kiri dan ideal kanan. Ini eh, yang dimaksud dengan ideal. Ya, ada ideal kiri dan ideal kanan. Nah, misalnya kita ini ke contoh bukan ya, ke sini dulu ya. Oke, misalnya apa namanya ya? Himpunan misalnya kita punya bilangan ideal di bilangan bulat Z, gitu ya. Jadi ini adalah ideal di bilangan bulat Z, ya. Z itu kan isinya apa aja? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. -1, -2, dan seterusnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya 2Z, nah 2Z itu jadinya apa isinya? 2Z apa isinya? 2Z, 0, terus 2, terus 4, 6, 6, dan seterusnya. Ke kiri, min 2, 2, min 4, 2, dan negatif seterusnya. 4. Oke, ya. Ini 2Z. Sebentar. Nah, ini 2Z. Nah, apakah 2Z ini ideal dari Z? Ya, misal kan 2Z itu 2Z, apakah 2Z subhimpunan dari Z? Subhimpunan dari Z bukan? Subhimpunan dari Z bukan? Hai? Iya, Bu. Iya, atau tinggal jawab iya. Apakah 2Z itu tidak kosong? Iya, Bu. Jelas tidak kosong. Ya, maka apakah dia ideal kiri dan ideal kanan? Gimana cara buktinya? Gimana cara buktinya? Ideal kiri itu apa? Ideal ideal itu apa tadi? Ideal itu ideal kiri dan Ideal ideal kanan. kanan. Ya, yang pertama kamu harus buktikan untuk setiap X, Y, elemen 2Z. Nah, X, Y. X-nya apa? 2K misalnya. Y-nya apa? 2L misalnya. K-nya elemen Z. L-nya juga elemen Z. Maka tinggal dikurangkan kan pengurangannya. X min Y sama dengan apa? 2K min 2L sama dengan 2K min L. K min L elemen Z bukan? Elemen Z bukan? K-nya elemen Z, L-nya elemen Z. K min L elemen Z bukan? Elemen Z. Elemen Z. Maka X min Y elemen 2Z. Nah, karena 2 ya. Ya. 2 kali sesuatu bilangan bulat. Ya, ini berarti elemen 2Z. Yang kedua, kamu harus buktikan, misalkan, misalkan R elemen Z. Ya, R elemen Z. Maka, gitu ya, maka untuk setiap X, Y elemen 2Z, gitu ya. Misalnya, maka X, Y-nya sama dengan atas ya. Maka, misalnya, kan kalau ideal kiri gimana nulisnya? Maka ideal kiri gimana? R Kali A. R kali X, gitu ya. Kan R-nya di kiri, ya. R-nya di Z, X-nya elemen 2Z. Ya. Berarti RX, gitu ya. RX sama dengan apa? R X-nya 2K, gitu kan? Nah, sama dengan 2 kali R.
K. Boleh begitu? Boleh? Boleh jadi begini? Boleh, Bu. Boleh ditukar? Boleh. Sifat apa ini? Sifat Sifat apa? asosiatif. Asosiatif, komutatif kan di bilangan bulat berlaku ya. Oke. Jadi 2Rx. Nah, 2Rx elemen 2Z bukan? Iya, elemen. Iya, elemen 2Z. Gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya. Berarti kalau ideal ini baru ideal kiri, ideal kanan gimana? XR berarti. Berarti XR sama dengan X-nya berarti 2K kali R ya. R. Berarti 2K kali R. Betul begitu ya? Ya. Berarti kalau 2K kali R ya udah berarti 2K kali R gitu ya. Nah, K kali R elemen Z bukan? K-nya elemen Iya. Z, R-nya elemen Z. Ya kayaknya elemen 2K, 2Z gitu ya. Pasti elemen Z ya kan. Ya, berarti K kali R juga elemen Z. Berarti ini elemen 2Z bukan? Ya. Iya. Ideal kiri, ideal kanan? Iya, ideal Iya, kira. ideal kiri, ideal kanan. Maka kita bisa simpulkan bahwa 2Z merupakan merupakan apa? Ideal di Z. Gitu ya. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Ibu. Oke. Jadi kalau subring itu pasti ideal, gitu ya. Nah, subring itu salah kebalik. Ideal itu pasti subring, ya. Tapi subring itu belum tentu ideal, gitu ya. Subring itu belum tentu ideal, tapi kenapa eh, ideal itu pasti subring? Karena kan sudah memenuhi ya. Kalau ini kan misalnya kalau ideal kirinya kan R kali A ya ditulis di sini elemen. Berarti kan kalau R apa namanya kalau ideal itu pasti gitu ya, pasti dia subring gitu ya. Tapi kalau subring itu belum tentu ideal ya. Oke, kita lanjut ya. Terus kemudian definisi ideal trivial. Trivial itu disebut juga dengan ideal. Ideal trivial itu disebut dengan ideal sejati. Kita juga pernah mengenal tentang himpunan sejati, himpunan trivial dan himpunan tak trivial ya. Subhimpunan trivial dan misalnya kita punya himpunan, ya. Misalnya kita punya himpunan, misalnya apa ya himpunannya Z misalnya lah, biar gampang. Z itu subhimpunannya kira-kira apa aja? Yang pasti subhimpunan dari Z. Hai, subhimpunan dari Z apa? Yang pasti. N. Apa? Yang pasti himpunan subjet N. apa? Apa N? Kok N? Yang pasti jadi himpunan dari Z apa? Apa? Hei, himpunan kosong subhimpunan dari Z? Subhimpunan dari Z bukan? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Iya. Himpunan kosong kan himpunan kosong itu adalah subhimpunan dari semua himpunan. Kalau Z sendiri subhimpunan dari Z nggak? Iya. Iya. Jadi ya, ya himpunan kosong dan Z sendiri ini disebut dengan subhimpunan Trivial. trivial. Ini trivial atau subhimpunan tak sejati. Gitu ya. Nih, subhimpunan tak sejati. Kalau himpunan sejatinya dari Z berapa? Kira-kira apa? 2Z ya, 3Z, ya betul nggak? 4Z, ya nggak? 2Z, 3Z, 4Z, dan bla 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 gitu ya. Subhimpunan dari Z bukan? Iya. Iya, Iya, Bu. tapi dia sejati atau tak sejati? Tidak.
Sejati. Sejati. Ini disebut dengan subhimpunan tak Non-trivial. trivial, non-trivial atau tak trivial atau sejati. Nah, yang tak sejati mah ya himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, pada himpunan ya. Nah, Ibu hapus dulu pada himpunan. Sekarang kalau misalnya ada juga sebelumnya kita bahas sabring. Nah, di sabring juga kita mengenal sabring trivial dan sabring tak trivial ya. Misalnya Z6. Z6 itu kan isinya 0, 0 berapa? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. 5. Gitu ya. Nah, kira-kira sabring sejatinya, sabring tak sejatinya apa? 0 dan Iya, isinya Z6. 0, gitu ya. Yang isinya identitas kalau sabring, ini sabring ya. Iya. 0 dan Z6 sendiri adalah sabring. Sabring apa? Trivial. Trivial. Nah, sabring yang sejatinya apa? 0,3. 0,3. Ini sabring sejati bukan? Iya. Iya, ini sabring Jati. sejati. Apalagi? Ada lagi? 0,24. 0,24. Ini sabring sejati Sejati. juga. Ya, ini di sabring. Jadi sabring-sabring sejati dari Z6 itu adalah 0,3, 0,24. Gitu ya. Nah, sekarang ke ideal. Misalkan R suatu ring. Z dan R disebut ideal-ideal tak sejati atau trivial. Jadi yang isinya Z itu kan elemen 0 ya, atau disebut dengan elemen identitas penjumlahan. Dan R disebut ideal-ideal tak sejati atau trivial. Sedangkan ideal lainnya bila ada disebut ideal sejati atau ideal non-trivial. Ya, begitu. Contoh di bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah ringnya. Gitu ya. Berarti ideal tak sejati, ideal yang tak sejatinya apa? 0. 0 dan Z sendiri ya. Iya. Ya enggak? Yang ini kan R dan Z sendiri. Berarti 0 dan Z adalah apa tadi? Ideal Ideal, tak sejati. Trivial. ideal trivial. Nah, sekarang apakah 0 itu ideal? Yang isinya 0 ideal? Ideal bukan? Buktikan himpunan yang isinya 0 ideal. Ideal bukan? Hei, Ibu harus tambah ini biar kelihatan. Yang lainnya jangan sambil tidur ya. Ini suasananya suasana siang hari, udah makan siang. Gitu ya. Rifki ada Rifki? Tidur nggak Ki? Zul ada Zul? Ada Bu, Rifki ada. Tadi kemana sih Jul di absen nggak ada? Tadi tuh lihat di chat mah HP-nya mati, jadi Oh, pakai laptop. oke. 0 apakah ideal bukan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 0 ideal? Di Z ya. Ini Z ya, kita bicaranya Z. Apakah 0 ideal? Tinggal buktikan saja tuh. Ya, gimana cara buktiin? Pertama, apakah 0 itu subhimpunan dari Z? Himpunan yang isinya 0 subhimpunan dari Z bukan? Iya. Iya. Apakah 0? Bentar. Apakah 0 himpunan kosong bukan? Jelas Bukan. atau bukan himpunan kosong. Sekarang kita cek. Yang pertama adalah 0 kurangi 0 sama dengan apa? 0. 0. 0 elemen himpunan yang isinya 0 kan gitu ya? Iya. Oke.
Terus apa lagi? Kalau misalkan ada R elemen Z, R elemen Z, maka 0. Ideal kirinya dulu. R kali 0 apa? 0 Nol. dong. Nah, elemen dari 0 bukan? Iya. Iya dong. Kalau 0 kali R, Nol. 0. Elemen dari 0 bukan? Iya. Iya. Gitu ya. Berarti himpunan yang isi 0 ideal bukan? Ideal. Ideal. Gitu ya. Jelas ideal. Gitu ya. Oke, sekarang apakah Z ideal di Z? Apakah Z ideal di Z? Ideal. Ideal atau pasti ya. Buktikan sendirilah. Ya, ideal. Jadi Z juga ideal di Z. Nah, 0 tadi dikatakan di definisi 0 dan Z adalah ideal trivial. Ideal trivial dari Z. Ya, seperti itu. Nah, ada nggak ideal tak trivial atau ideal sejatinya? Udah dibuktiin waktu di ideal apa? Apa? 2Z. Ideal sejati, tak sejati? Sejati. Ideal sejati. Apalagi? 2Z, 3Z, 3Z. Berapa lagi? 4Z, 4Z dan seterusnya ya. Ini ideal sejati. sejati. Ya, oke. Nah, ini di Z. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, Bisa, Ibu. 2Z itu artinya 2 kali semua bilangan bulat ya. Jadi himpunan 2Z itu isinya adalah 2 kali K, di mana K elemen Z gitu ya. Di K elemen Z itu misalnya 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali min 1, 2 kali min 4. Gitu ya. Kalau 3Z ya tinggal ganti aja. Jadi 3K. Oke, lanjut. Sampai sini Lanjut. ada yang mau ditanya? Nah ya, lanjut ya Ibu ya. Oke, nah sekarang definisi ring simple. Misalkan R suatu ring, maka R disebut ring simple bila dan hanya bila R hanya mempunyai ideal tak sejati atau tidak mempunyai ideal sejati. Ya. Nah, ini disebut dengan ring simple. Tadi udah disebutin ya, apa bedanya ideal sejati dan ideal tak sejati. Sekarang apakah Z itu ring simple bukan? Ring simple bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena ada Karena non sejati dan punya tidak ada sejati. non ya, trivial. karena punya ideal sejati. Ya, berarti Z bukan ring simple. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Kalau Z6 ring simple bukan? Ring simple bukan? Z6 Bukan. bukan juga. Kenapa? Ada ideal, ada sejati. Ada Ada ideal ideal sejatinya. sejati. Sekarang Z7 ideal sejati bukan? Bukan. Ideal sejati atau ring simple bukan? Pertanyaan ring simple. Bukan. Ring simple bukan? Ring simple bukan? Bukan. Bukan. Yakin? Iya, Hmm? Yakin nggak? yakin. Yakin. Nah, kalau yakin berarti apa ideal sejati di Z itu? Kalau di Z6 kan tadi udah disebutin ya, ada 0, 3, terus 0, 2, 4. Nah, sekarang kalau kalau di itu kalau di Z7 Z7 ada ideal sejatinya? Ada ideal sejatinya? Ada nggak ideal sejati?
gimana cara yang buktiin ideal? Ideal berarti kan harus dicek ya ideal. Kalau 0,3 kan bisa dicek. Misalnya 0 kurang 0, 0, 0 kurang 3, 3, 3 kurang 3, 0. Gitu ya. Ini masih di Z6. Sekarang kalau perkaliannya dengan R, perkaliannya di Z6, atau kita buktikan satu-satu ya, biar kalian lebih paham. Nah, Z6. Z6 itu isinya apa tadi? 0, Satu, Ya, 2, ini ya. Z6 itu. Z6 isinya apa? 0, 0, 1, Satu. 2, 3, 3, 4, 5. sekarang. Tadi kan Z6 itu bukan ring simple ya. Bukan ring simple. Karena punya apa? Karena Ideal. punya ideal. ideal. Yaitu misalkan idealnya Ibu tulis U1 itu sama dengan 0,3. U2 itu sama dengan 0,24. Ada lagi nggak ideal yang lain? Kan subring di Z6 kan cuma 0,3, 0,24. Iya. Yang sejati. Sekarang nggak ada lagi kan ya? Nah, sekarang apakah misalnya gimana cara buktiin Bu U1 dan U2 itu ideal? Ya, kamu tinggal buktikan yang tadi aja. Ya, U1 itu elemen di U1 itu kamu lihat misalnya gini lah biar mudah ya. Kan pengurangan ya. 0,3 kan gitu kan. 0,3. Nah, nah, nah. 0 kurang 0. Tuh, 0, 0 kurang 3. 3, 3. 3 kurang 0. 3, 3. 3 kurang 3. 0. Isinya ada di U1 kan? Ada Ada di U1 semua. Gitu ya. Terus kemudian apa lagi Bu? Nah, terus kemudian R. R-nya itu kan ini ya. R-nya itu Z6. Berarti R itu misalnya 0 kali 0. Ya. Ini R. Ini misalnya X-nya. X-nya itu di U1. Gitu ya. X U1. R di Z6. 0 kali 0 berapa? 0. Ya. 0, Terus 1 kali 0. 0, 0. 2 kali 0. 0. Dan seterusnya sampai 5 kali 0 kan ya. R-nya kan cuma sampai 5. Nah, terus bolak-balik atau bolak-balik aja ya biar ideal kiri ideal kanan. Nih, nih, nih. Nih berarti 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 5. Ini semuanya 0 kan ya? Nah, ini 0, 0, 0. Terus kemudian, oh belum selesai ya. Satu lagi. Berarti ini, 0. Yang kali tiganya. Sekarang berarti 0 kali 3 sama dengan 3 kali 0 kan ya? 0. Terus 1 kali 3 berapa? 3 kali 1. 3. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 berapa? 0, 0. 3 kali 3 sama dengan berapa? 3 kali 3? 3 kali 3, 3. 3 kali 3 3 berapa? kali 3, 3 kali ke 3, 3. 3, Terus 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 berapa? 0, 0. 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5 berapa? 3, 3. Coba. Ini isinya apa isinya ini? Isinya elemen R. U1. Ini RX elemen U, XR juga elemen U. Jadi RX elemen U1, XR juga elemen U1. Jadi ya. Jadi bisa dibuktikan berarti U1 adalah apa? Adalah ideal di R ya. Kalian kalau mau membuktikan. Bisa sampai situ? Gimana kan?
Sampai situ? Bisa. Hadifah udah ada belum? Sampai situ? Bisa ikut? Lanjut? Lanjut. Gitu ya. Itu satu adalah ideal. Apakah udah ideal? Ideal nggak? Hmm. Nah, satu ideal di R, dua ideal di R. Nah, sekarang tadi pertanyaannya apa? Z7 ya? Iya. Z7 itu, kalian masih ingat nggak sabring dari Z7? Sabring dari Z7 apa? Kalau Z7? Sabring dari Z7 apa? Sabring dari Z7 apa? Halo? Sabring dari Z7 apa? 0, sabring dari Z7 bukan? Iya. 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 Sabring dari Z7. Sekarang kalau Z7 sendiri, sabring dari Z7 bukan? Iya. Iya. Dari Z7. Iya. Sekarang ada nggak sabring yang lain di Z7? So, nanti kita buktikan. Ada nggak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu nanya siapa, Sob? Ditanya ke Ibu. Habib, ada Habib? Habib, menghilang. Ridwan, udah kelihatan nih di namanya. Ridwan ada nggak? Ridwan ada tapi tidak ada. Husna, Husna ada. Ada Ibu. Sok, Husna, ada nggak ideal di Z7 selain 0 dan Z7? Ada nggak Husna? Atau sabring lah, sabring dulu. Karena kan ideal itu pasti sabring. Kalau sabring mah belum tentu ideal gitu kan tadi dibilang. Berarti kalau kita tahu sabring, nah kita bisa mengidentifikasi dia ideal atau bukan. Karena sabring dari Z7 apa? Hus? Husna? Husna kemana? Hilang? Intan? Tan? Jangan tidur aku. Ibu teh ngomong sorangan. Ana? Mana? Ana? Ana? Irma? Eri? Eri? Hmm. Eri? Ya, Bu. Sok atuh Ri. Ngobrol jeung ibu. Ridwan Kayaknya tadi mah yang kalau yang dua bilangan mah nggak ada, Bu. yang dua bilang nggak ada, yakin? Yang iya bagusan dikali-kali nggak ada yang itu. Ada yang nih ya, ada yang sabring ya. Yakin? Ri? Nggak ada Ri? Ya insya Allah yang dua bilangan mah nggak tahu yang Nggak kalau ada ya. ada tiga. Yang tiga ada. Belum dicoba. Berarti kalau nggak ada Ri, ide ide ring simple bukan? Iya, yang Ide simple kalau nggak ada sejatinya. nggak ada ide saja, nggak ada ideanya. Ini anak. Jadi gimana Ri kesimpulannya? Jadi Z7 Z7 merupakan ring simple. merupakan ring simple. Kenapa Ri?
Ya, karena tidak ada ideal sejatinya, Bu. Tidak ada ideal sejatinya. Jadi Z7 itu emang nggak ada. Sabringnya aja cuma 0 sama Z7 sendiri. Ya. Jadi sabringnya itu di Z7 itu cuma 0 sama Z7. Ya idealnya kan ya nggak mungkin ya yang lain ya. Jadi cuma 0 sama Z7 aja. Ya. Jadi Z7 adalah ring simple. Kenapa? Karena cuman punya ideal trivial. Cuman punya ideal trivial. Nah, kalau gitu coba Ibu tanya. Kalau Z9, kalau Z9, Clara ada nggak Clara? Clara? Nggak ada. Cepi? Ada, Ibu. Cepi Z9, ring simple bukan? Ring simple bukan, Cep? Z9 ring simple bukan? Tinggal jawab iya dan enggak aja, Cep. Hmm? Z9 ring simple bukan? Cepi? Cepi sama Taufik tuh sok diskusi. Taufik? Cepi sama Taufik. Syehril. Ada Syehril? Saudara kami surat itu berarti asisten Rame. Vera? Vera? Siapa ini tuh yang di off yang Grab? Grapia? Iya, Bu. Hmm, Begitu ya. iya, 9. Yang 9, ring simple. Bentar. Yang pasti ideal di Z9 apa? Ideal trivialnya. 0 0 dan Z9. dan Z9 sendiri. Ada ideal lain nggak? Ada ide lain nggak? 1. Satu. Hmm, Ada ide lain nggak? Kalau 09 bisa, Bu. Apa 9 di Z9 nggak ada 9? Ya, Bu. Kan Nggak ada 9. datanya. Apa? Ada nggak? Nggak ada. In. Coba. Oh, Ada, Bu. apa? Siapa tadi yang bilang ada? 036, Bu. 036. Yakin tuh? Yakin, Bu. Oh, buktikan dia ideal bukan? Tinggal cek aja, Pak. 0 kurang 3, 3. 3 kurang 6, 3. 6 kurang 3, 3. 3 kurang 6, 3. 6 kurang 6, oh. 3 kurang 3. Ya. Terus kalau dikalikan dengan Z9 semuanya, ada di sini juga ya. Berarti dia ideal. Berarti ring simple bukan? Bukan. Bukan. Nah, bisa bedain ring simple sama bukan ring simple? Bisa. Bisa. Sekarang ideal utama. Misalkan R suatu ring dan U suatu ideal dalam R.
Suatu U disebut ideal utama dalam R bila dan hanya bila ideal U dihasilkan oleh suatu elemen dari ring R. Ya, itu misalkan R suatu ring dan U suatu ideal dalam R, suatu U disebut ideal utama. Di U itu disebut ideal utama dalam R bila dan hanya bila ideal U dihasilkan oleh suatu elemen dari ring R. Ya. Jadi U itu dihasilkan oleh suatu elemen di R. Contoh, ya. Jadi, oh, misalnya Z6. Ya, Z6. Familiar. Z6. Z6 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ya. Ideal-ideal di Z6 itu apa tadi? 0 dan Z6 itu sendiri. Dan Z6 dan apa lagi? 0,03 Satu tadi ya, 103 1,0. sama 024. U2 ya. Nah, sekarang U disebut ideal utama dalam R bila hanya bila ideal U dihasilkan oleh suatu elemen dari ring L. Ya, sekarang kalau misalnya kita punya dibangun ideal yang dibangun oleh 0, ya, ideal yang dibangun oleh 0, berarti isinya apa aja? Yang dibangun oleh 0. 0 sendiri, kan ya? Ya nggak? 0 sendiri, terus berapa lagi? Ideal yang dibangun oleh 1. Kalau yang dibangun oleh 1 kan berarti ya, yang dibangun oleh kita bisa definisikan adalah suatu ideal yang dibangun. Himpunannya adalah A itu adalah A kali nah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kalau ininya 2, oh iya, yang dibangun oleh 2. Jadi kan enggak. 4. Ibu, maaf suaranya tidak terdengar. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 berapa? 0. 0 kan ya? 0 lagi. Gitu ya. Terus 2 kali 4? 2 kali 4? 2. 2 kali 4? 2. 2 kali 5? 4. Oke, jadi isinya 0, 2, 4 ya. Nah, Ibu kasih. Ideal yang dibangun oleh 3. 0, 3. 3 berarti 0, 3, 0, 3, terus 3 kali 3 kan 0 juga ya. 3 kali Iya. 2 maksudnya. 3 kali 2, 0. 3 kali 3, 3. 3 kali 4, 0, 0. 3 kali 5, 3. 3. Gitu ya. Nah, dibangun oleh 3. Terus, kalau yang dibangun oleh 4, 0, 4. 0, 4. Berapa lagi? 2. Ya nggak? 4 kali 2, kan 2. 4 kali 3, 0. 0. Ya, jadi 0, 2, 4 ya. Iya. Nah, ini 0, 2, 4.
Oh, 4 kali 4? 4 kali 4, 4. 5 kali 4? 5 kali 4? 20. 5 kali 4? 2. 2. 2. Oke. 5. 5 berapa? 0. 5. 5. Terus 4. 2 kali 5? 4. 3 kali 5? 3. 3. 3 kali 5. Berapa lagi? 3 kali 5. 2. 1. 2. Terus 1. 5 kali 4, 2. 5 kali 5, 1. 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya? Iya. Iya. Terus, oh iya, yang 0 itu berarti 0 ya. Dia dari dibangun oleh 0 ya 0 ya. Ya, gitu ya. Coba lihat. Nah, berarti apa namanya? Misalnya ada suatu ring U disebut ideal dalam R, suatu U disebut ideal utama dalam R bila hanya bila ideal U dihasilkan oleh suatu elemen dari ring R, gitu ya. Jadi ide 0, gitu ya, 0 ya. Ideal yang dibangun oleh 0 adalah 0 ideal, berarti itu adalah ideal utama. 1 juga sama, ideal karena isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Terus 2 ideal isinya, kan idealnya 0, 2, 4, gitu ya. Oh, 0, 2, 4 itu kan U2 itu ya. Terus yang ideal-idealnya kan cuma 0, Z6, U1, U2. Jadi Z6 ini membangun semua ideal yang ada di Z6, gitu ya. Jadi yang dibangun oleh 0, dibangun oleh 1, dibangun oleh 2, dibangun oleh 3, dibangun oleh 4, dibangun oleh 5, tidak ada lagi, gitu ya. Tidak ada lagi ideal-ideal yang lain atau himpunan yang lain yang dibangun oleh anggota himpunan dari Z6. Maka ini disebut dengan ideal utama, ya. Ideal utama. Bisa dipahami? Jadi idealnya dibangun, dihasilkan oleh suatu ring atau elemen dari R. Dari R-nya itu kan Z6. Ya, seperti itu. Nah, kalau di Z, ringnya idealnya, berarti idealnya dibangun oleh apa aja? Di Z. Di Z idealnya. Ada berapa banyak ideal di Z? Ideal utama di Z. Banyak ya. Oh. 0. Z itu sendiri kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 3 kan. Kayak gitu kalau di Z. 0 berarti kan isinya 0. 1 berarti isinya adalah Z sendiri. Ya. Kalau di Z Udah. ya. Nah, kalau di Z, ini sampai jam berapa nih? Kalau dari sampai jam 2? 15. Z. Z itu ideal ya tadi ya? Ideal. Berarti ideal-ideal di Z-nya apa? Ideal-ideal di Z-nya apa? Z. Z. Berarti Z ideal. Nah, terus apa tadi? Isinya 2. 2 Z. 0. Terus Z, ya. Ini ideal ya. Berarti ideal Z dan tadi apa? 2Z gitu ya. 3Z gitu ya. Ideal-ideal di Z ya. 4Z dan seterusnya. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Berarti ideal-ideal apakah ideal-ideal di Z adalah ideal utama? Apakah yang dibangun oleh 0? Mana? Isinya apa?
Nol. Ya Nol. nggak? Iya. Yang dibangun oleh 1 isinya Nol, 1. 1, Z. 2, 3, 4. Ya, Z sendiri ya. Yang dibangun Iya. oleh 2, yang dibangun oleh 2, Nol. ya 2Z. Ya, isinya kan 2 kali 1, 0, 2 kali 2, kan isinya kan berarti kan kelipatan 2 ya. Ya nggak? Iya. 0, 2, 4, 6, 4, bla 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 gitu 6. ya. Min 2, bla 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 gitu ya. Yang dibangun dan terus lah sampai tak hingga ya. Dibangun oleh 3, dibangun oleh 4, dan seterusnya. Berarti ini isinya 3Z, ini isinya 4Z, isinya 5Z, isinya 5Z, dan seterusnya. Oke, lanjut. Bisa paham? Ideal utama. Bisa? Insyaallah. Oke. Nah, sekarang, ini tes kita sampai berapa slide sih? Ibu lihat dulu. Oh, sedikit lagi. Ah, masih. Kalau mau sedikit, mau sebentar ya bisa sebentar. Kalau banyak ya bisa banyak. Ya, lanjut. Misalkan R suatu ring U, suatu ideal dalam R, suatu U disebut ideal prima dalam R bila dan hanya bila untuk setiap A, B elemen R, jika A, B elemen U, maka A elemen U atau B elemen U. Ya. Nah, ini disebut dengan ideal prima. Ya. Misalnya R suatu ring dan U ideal dalam R. Suatu U disebut ideal prima dalam R bila hanya bila setiap A, B elemen R, jika A, B elemen U, ya, maka A elemen U atau B elemen U. Jadi, eh, U itu disebut ideal prima dari R, ya, jika hanya jika untuk setiap A, B elemen U, maka A elemen U atau B elemen U. Gitu ya. Nah, contoh. Ini mah definisi ya. Ini ideal prima. Misalnya, ideal prima, misalnya Z, Z7. Z7. Z7 isinya apa? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 5, 6. Oke. Sekarang misalnya, eh, oh iya, ini salah ya, bukan A, U. Maaf. Ini A kali B gitu ya. Ulang ya. Setiap A, B elemen R, jika A kali B elemen U gitu maksudnya. A kali B elemen U, maka A elemen U atau B elemen U ya. Jadi atau ya, A elemen U atau B elemen U. Contoh, eh, atau mau Z7 aja. Z7. Z7 itu misalkan eh, idealnya itu kan, oh jangan Z7 tuh. Dengan di Z7 biar kelihatan ya. Contohnya di Z aja. Di Z. Di bilangan bulat. Z itu misalnya kita punya misalnya kita mau 3Z. 3Z itu isinya apa aja sih himpunannya? 0, 0, 3, 3, 6, 6, 9, bla bla bla. 9, dan seterusnya. Terus berapa lagi? Min 3, min 6, dan seterusnya ya. Dan ke belakang. Oke. Sekarang kalau kita punya 9, ya, punya 9 misalnya, atau A kali B, gitu ya. A kali B itu elemen A kali B gitu ya, sama dengan 9. B-nya tuh elemen Z ya. A-nya elemen Z. A kali B sama dengan 9, kira-kira A-nya itu berapa? Ini di bilangan bulat ya. A dan B-nya berapa? Kira-kira A-nya berapa kemungkinannya? A-nya? 1. A-nya? Dari Z, Bu. Ya?
Dari Dari Z. 3 Z. 3. dari Z, A-nya 3, terus 1. B-nya berapa? B-nya 3. 3. B-nya 3 ya. B-nya juga 3. Ada lagi nggak? A-nya 1, B-nya 9. A-nya 1, B-nya 9. A-nya 1, B-nya 9. Yang 1 sama 9 nggak diajakin. Yang dirinya sendiri. Kalau min 3 sama min 3. Min 3 sama min 3 berapa? Min 3, B-nya min 3 ya? Ada lagi nggak? Udah. Udah ya? Oke. 3. Ada lagi? Kalau nah, A itu ada di mana sama B-nya? A sama B ada di mana? A-nya ada di mana? Jadi kan kalau A kali B sama dengan 9, gitu ya. Kalau A-nya elemen 3Z, berarti berarti terpenuhi ya. Ya, kalau A-nya elemen 3. Kalau A-nya elemen 3Z, maka B-nya mau 3 elemen 3Z mau enggak, ya, berarti terpenuhi. Kalau A-nya bukan elemen 3Z, berarti B-nya yang elemen 3Z. Ya. Nah, terus kalau B-nya bukan elemen 3Z, berarti A-nya yang elemen 3Z. Berarti A-nya yang elemen 3Z. Atau dua-duanya. A elemen Z, sudah sampai A. Atau dua-duanya. A elemen 3Z, ya. A elemen 3Z, dan B elemen. Dua-duanya boleh kan? Atau A elemen 3Z atau B elemen 3Z. Atau salah satu. Salah satunya. Kalau A-nya bukan 3Z, berarti B-nya elemen 3Z. Kalau B-nya bukan elemen 3Z, berarti A-nya elemen 3Z. Atau dari A elemen 3Z, B elemen 3Z. Ya. Seperti kayak A kali B sama dengan 6. Kira-kira berapa aja? A kali B sama dengan 3. berarti 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2. Nah, 3-nya elemen 3Z bukan? Iya. Iya, Duanya bukan. tapi ada elemen 3Z. Ya. Iya. Nah, begitu kan ya. Terus misalnya tadi kalau mau bawa 1 juga nggak apa-apa sih. Misalnya 6 kali 1 atau 9 kali 1. 6-nya elemen 3Z bukan? Iya. Dan satunya? Bukan. Bukan. Ya. Nah, berarti 3Z semua elemennya tuh kayak gitu. Ini 3Z itu. Jadi setiap kamu ambil elemen di 3Z, selalu itu tuh adalah hasil kali dari dua-duanya 3Z atau salah satunya ada di 3Z. Yang penting ada salah satunya di 3Z. Paham nggak? Paham, Bu. Yang Paham, bukan Bu. ideal prima, kamu bisa kasih contoh nggak? Yang bukan ideal prima. Yang bukan ideal prima, kamu bisa kasih contoh nggak? Misalnya 4Z. 4Z. Nah, pintar. 4Z. 4Z isinya apa aja, Tan? Oh, 0. berapa 4. lagi? 4. Terus 8. 8 dan terus ini Min 4. 4, 9. min 8 dan seterusnya ya. Nah, sekarang Oh, iya betul. nah 4Z ya. Sekarang misalnya kita mau ambil berapa? 4. 4. Nah, atau A kali B sama dengan 4. Jadi ya, ini kan Z-nya R-nya ya. Ringnya. Kira-kira A-nya berapa aja sih? 2 kali 2. 2 kali 2. Berapa lagi? 1 kali 4. 1 kali 4. Ada lagi nggak? Udah. Min 2 kali min. Min 2 kali min 2 kali min 2.
Coba perhatikan. Min Perkalian 1. min 1 kali 4. Min 4. Min 4. Coba perhatikan. 2 elemen 4Z bukan? Bukan. 2 juga bukan elemen 4Z. Dua-duanya. Betul? Betul. Nah, cuman ini aja yang elemen 4Z. Yang ini juga. Tapi ini juga enggak. Jadi setiap perkaliannya itu ada yang setiap perkalian itu ada yang Secara dua-duanya itu dua-duanya itu bukan elemen 4Z. Beda sama 3Z tadi ya. Setiap kamu ngambil 3Z, pasti salah satunya ada di 3Z kita. Paham nggak maksud Ibu? Paham, Ibu. Ibu. Nah, itu disebut dengan apa tadi? Ideal prima. Ideal prima. Jadi ideal prima itu kalau begitu kamu bisa simpulkan. Berarti kalau 4Z bukan ideal prima, 5Z ideal prima bukan? Ideal prima bukan? Iya. Iya, karena ininya prima ya. Berarti kita bisa simpulkan kalau yang ini prima 6Z Bukan. bukan. 7Z Prima, ideal prima. ideal prima. Oke, paham ya? Lanjut ya. Paham. Oke. Ideal maksimal sekarang. Ini definisi semua ideal-ideal. Ideal maksimal. Misalnya R suatu ring dan U suatu ideal sejati dalam R. Suatu U disebut ideal maksimal di dalam R bila dan hanya bila ideal U tidak dimuat dalam ideal lainnya kecuali U sendiri dan R. Kecuali U sendiri dan R. Ya. Misalnya gini, kalau kita punya ring, di dalamnya ada ideal U, ya, misalnya U di sini. Misalnya di ini kita sebut ada, misalnya U itu disebut ideal maksimal, gitu ya, jika dan hanya jika U itu tidak dimuat dari ideal yang lain, gitu ya. Jadi kalau ada ideal yang lain, ini, gitu ya, kalau ada ideal yang lain, gitu ya, misalnya ini ideal yang lain itu I, maka I itu sama dengan U, gitu ya. Maka I itu sama dengan U, gitu ya. Jadi yang apa namanya kecuali R atau dirinya sendiri. Jadi U itu adalah ideal maksimal, gitu ya. Jadi U itu ideal maksimal, gitu ya. Jika U-nya itu tidak ada ideal yang lain yang memuat U. Misalnya U itu adalah subhimpunan dari R, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada I, ada U itu subhimpunan dari R. Ada I, oh salah, bukan di sini. Ada U di sini, ada misalnya subhimpunan dari I, gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau U itu akan ideal maksimal, U itu sama dengan I, gitu ya, atau U itu sama dengan R, gitu ya. Artinya apa? Artinya U itu tidak dimuat di ideal yang lain kecuali R, gitu ya, kecuali R. Contoh, ya, tadi bilangan bulat aja ya, biar kalian lebih familiar. Z. Bila ideal-ideal di bilangan bulat apa aja tadi? 0, terus Z itu sendiri, terus 2Z, 2Z, 3Z, 4Z, dan sekarang 2Z itu isinya apa tadi? Kelipatan 2 ya. 3Z, Iya. kelipatan 4. 4Z, dan sekarang Ibu tanya, apakah 2Z? 2Z itu kan berarti kan gini. Berarti kan 4Z itu kan kelipatan 4 ya. Berarti kan Iya. 4Z itu subhimpunan dari 2Z, betul nggak? Iya. Iya. Iya, Bu. 4Z itu subhimpunan dari 2Z. 2Z itu subhimpunan dari Z. Ya nggak? Kelipatan 4 kan subhimpunan dari 2Z. Kelipatan 6Z itu kelipatan dari berapa? 3Z. Dari 3Z. 3Z. Kalau 3Z mah 0, 3, 6, 9. Sedangkan kalau 6Z mah
6, 12. Berarti 6Z itu subhimpunan dari 3Z. Oke? Bisa paham sampai situ? Dan di sini juga misalnya 8Z kan ke sini ya. Ini ke sini berapa? 12. 12Z dan seterusnya. Nah, mana yang merupakan ideal maksimal? Yang merupakan ideal maksimal itu adalah 2Z. Ya, 2Z itu ideal maksimal. Kenapa 2Z ideal maksimal? Karena 2Z itu hanya subhimpunan dari Z. Ya, nggak ada lagi ideal yang lain yang merupakan yang 2Z itu subhimpunan dari ideal yang lain kecuali dari Z. Ya, bisa paham? Bisa? Paham, Ibu. Paham ya? Kalau 4Z ideal maksimal bukan? Bukan. 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 Kalau Bukan. 8Z ideal maksimal bukan? Bukan. Bukan. Kalian paham ya? Jadi nggak ada lagi di sini ideal yang lain yang merupakan yang subhimpunan 2Z itu subhimpunan dari ideal tersebut, nggak ada. Kalau ada berarti di sini itu sama dengan 2Z sendiri ya, atau sama dengan Z. Ya, ideal itu sendiri kan Z subhimpunan dari Z. Z6. Z6 itu tadi idealnya apa aja? Kan 0 terus Z6 ya. Oke. Tuh. 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 Sekarang Ibu tanya. Terus apa lagi tadi? 03 03 sama 0 24. 2 ya. Apakah yang ideal maksimal? Apakah 0 ideal maksimal? Bu- 0 ideal maksimal? Bukan. Kenapa 0 bukan ideal maksimal? Iya. Iya nggak sih? Atau jangan Soalnya yang juga mau jangan Z6 atau jangan Z6. Z8. 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 Z8 itu idealnya 0 sama Z8. Nah, ideal yang lainnya 04. 04 terus 0 berapa? 2 4 6 ya. Tuh, Iya. ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Sudah, Bu. Hmm? Udah, Bu. Benar. 0 Um, 3 6 ideal bukan? 0 3 6 ideal bukan? 0 3 6 0 3 6 3 kurang 3 ideal, Bu. ideal ya. Kalau 3 kali 0 3 0 3 kali 1 3 3 kali 2 6 3 kali 3 3 kali 3, Bu. 3 kan Z8. 3 kali 3 Tuh. 1. 1 ya sayang. Apa dong? Bukan ya? Berarti 0 1 berarti 1, 2, 3. 0 1 2 3 5 0 1 2 3 4 6. Nah, gini aja. Berarti nggak ada lagi ya. 0 karena 0 3 0 0 3 6 0 3 6 3 ke 3 kali 6 berapa? 0 ya. 0 3 6 ya. Tapi dia bukan ideal. Enggak. Enggak. Kan 3 kali 7 itu kan
3 kali 7, 21. Berarti kalau kelipatan 8 berarti 3 ya? Ya betul ya. Betul ya. Ini 3 juga. 0, 3, 6. Ideal ya? Nah, sekarang 0, apa yang ideal maksimal? 0,4, 0,246, 0,36. 0,4. Kenapa? Karena di yang kedua ada 4 juga. Karena 0,4 sub dari 0, Bu. Gitu ya. Karena 0,4 kan gitu. Karena 0,4 itu subhimpunan dari 0, 2, Himpunan dari 4 0. ya. 0, 2, 4 itu ideal maksimal. Oke. Bisa dipahami supaya ideal maksimal? Bisa, Ibu. Lanjut. Ibu maaf suaranya kurang terdengar. Kurang pasti. Ya, P sama dengan KX. Kedengaran sekarang? terdengar, Ibu. KX dengan K bilangan bulat tertentu, maka P suatu ideal. Nah, ini mah yang tadi lah. Ya, ya itu udah teoremanya ini. Jadi ya, ini bisa kalian buktikan ya. Nanti bisa dibuktikan ininya. P itu kan kelipatan P berarti ya. Dengan K bilangan tertentu, maka P suatu ideal. Ya tadi, kalau misalnya 2, 2, 2Z. 2, 2Z ya. 3Z dan lain seterusnya lah. Ya, itu teoremanya. Tapi kalian bisa buktikan ini secara umumnya teoremanya yang ini. Nah, terus kemudian yang ini. Sebentar, berapa? Tadi ideal apa? Tadi sebelumnya ideal apa? Ideal maksimal kan? Ini ideal maksimal. Maksimal. Oh, ini ideal maksimal lagi di sini. Ya, Oke. Ya, ini ke sini. Teorema. Misalkan R suatu ring, U1 dan U2 masing-masing merupakan ideal di dalam R. Buktikan bahwa U1 irisan U2 merupakan ideal pula di dalam R. Gitu ya. Jadi U1 merupakan ideal pula di dalam R. Kan kita punya U1 dan U2 ideal. Berarti apakah U1 irisan U2 ideal? Ideal juga enggak di L? Ideal di R ya. Kayak tadi ya. 0, 4 di Z8. Terus ada 0, 2, 2, 4, 4, 6. 6, Gitu ya. Irisannya apa? 0. 0,4 ya. Ideal ya. Ya, Gitu ya. Terus misalnya misalnya di Z. Misalnya 2Z irisan 3Z ada nggak? 2Z irisan 3Z isinya apa sih? 2Z irisan 3Z 6, isinya apa? 6Z. 6. 6Z. Ideal juga kan? Gitu ya. Hmm, 2Z irisan 3Z kan berarti kalau 0 pasti nolnya ada, 2 bukan, 3 nggak ada di 2, 4 nggak ada, 5, 4, 5 nggak ada, 6, 6 gitu ya. 6 terus 9 nggak ada, 12 gitu ya kelipatan 6Z. Oke, U1 irisan U2 apakah ideal di R? Ya, oh iya ideal juga di R. Ya, gimana cara buktiinnya? Cara buktiinnya berarti gimana? Cara buktiinnya? Cara membuktikan ideal tadi. Yang pertama, kita buktikan berarti U1 irisan U2 itu subhimpunan dari R. Ya, betul? Subhimpunan dari R? Iya, betul. Iya, betul. Karena kan U1 subhimpunan R. Karena U1 yang ideal di R. U2 subhimpunan di R. Berarti U1 irisan U2 pasti subhimpunan di R. Ini jelas. Terus kemudian yang kedua, apakah U1 irisan U2 bukan himpunan kosong?
bukan himpunan kosong? Iya, Iya, gitu ya. Kenapa bukan himpunan kosong? pasti ada Hmm? ada isinya. Nol kan misalnya contoh. Oke. Iya, kan apa namanya nol 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 itu sendiri kan eh, nol itu sendiri kan atau bukan nol Z gitu ya. Nah, Z itu kan subhimpunan Z itu gitu ya. Z itu eh, Z itu apa? Sub. Subhimpunan dari U1 ya dan U2 ya. Iya, Dan U2. Berarti Z itu subhimpunan dari U1 irisan U2. Oke. Apalagi yang dibuktikan? Berarti kita buktikan misalkan misalkan X, Y elemen U1 eh X, Y elemen eh, nah, X, Y elemen U1 irisan U2. Kita membuktikan apa? X min Y kan gitu lah. Elemen U1 irisan U2 kan gitu. Halo? Kita akan buktikan ini kan? Akan dibuktikan U1 elemen U2. ya. Nah, pindah ya biar agak lega. Nah, kita mau buktikan misalkan jadi X, Y elemen U1 irisan U2. Berarti akan dibuktikan X min Y elemen U1 irisan U2. Ya. Nah, sekarang kalau X, Y elemen U1 irisan U2, berarti maknanya apa? Maka X elemen U1, betul? Betul. Dan X elemen Elemen U2. U2. Gitu ya. X elemen U1, iya betul. Terus Y juga kan? Y elemen U1 dan Y juga elemen U2. Betul? Betul. Betul. Karena U1 dan U2 ideal, maka apa? Maka X, X Y dikurangi. X dikurang Y elemen U1, U1 dan U2, X min Y elemen U2. U2. Maka simpulannya X min Y elemen U1 irisan U2. U1 irisan U2. Nah, dapat. Yang kedua, ini yang keberapa tadi ya? Ini yang ketiga ya? Yang Iya. keempat. Nah, ini apa? Kita mau buktikan, misal R elemen apa? Elemen R-nya. Nah, R elemen R. Terus, kok R elemen? Iya betul ya. Misalkan R elemen R. Dan X elemen U1 irisan U2. Betul? Betul. Betul. Berarti kalau X irisan U1 I2 berarti X elemen U1 dan X elemen U2. U2. Karena U1 dan U2 ideal, maka apa? Ideal kiri, ideal kanan. R, X, elemen X elemen U1. R, X elemen U1. XR, Elemen U2. elemen U1 juga. U1. Kan Oh, ideal kiri, ideal kanan. oh iya iya. Iya, terus berarti dua-duanya ya. RX juga elemen U2, XR juga elemen U2. Berarti maka RX elemen U1 U1 irisan irisan U2. U2. Nah, begitupun XR ya. XR juga elemen U1 irisan. Nah, dapat disimpulkan hasil akhirnya bahwa
U1 irisan U2 U2 adalah ideal di kanan, di kiri dan kanan. ideal di R. Kalau ideal Oh itu ya. kan pasti ideal kiri, ideal kanan. Oke. Berarti irisannya itu kalau ada dua ideal, irisannya pasti ideal gitu ya. Oke. Lanjut. Ini udah ya tadi. Sekarang ya. Oh ya tadi. Hanya suatu ring bilangan bulat dan U suatu ideal dalam Z, maka U suatu ideal maksimal dalam Z bila dan hanya bila ideal U dihasilkan oleh bilangan prima. Tadi kan udah ya. 2Z bilangan prima kan ya? 3Z bilangan prima. Berapa lagi? 5Z bilangan prima. 7Z. Ini ideal. Berarti ini disebut dengan ideal maksimal. Maksimal. Ya. Kalau 9Z, bukan. Kan. Kenapa? Bukan bilangan prima. Bukan. Kenapa? Bilangan Bukan prima. bilangan prima ya. Karena kan 9Z itu subhimpunan dari 3Z. Ya. Di sini bukan ideal maksimal ya. Oke. Lanjut lagi. Sedikit lagi ya. Oh, betul lagi. Misalkan R adalah suatu ring dengan elemen satuan E dan S adalah suatu ideal di dalam R. Jika elemen satuan E elemen S, maka S sama dengan S. Misalkan R adalah suatu ring dengan elemen satuan E dan S adalah suatu ideal di dalam S. S adalah ideal di dalam S. S adalah suatu ideal. Jika elemen satuan E elemen S, itu jadi kalau misalnya kita punya ring ya, dengan elemen satuannya E ya, dan S itu ideal di S, maka apabila E elemen S ya, maka S itu sama dengan ya, maka S elemen S maka S sama dengan S. Kenapa? E elemen S sama dengan S itu sama dengan S. Contoh, misalnya kita punya Z berapa tadi? Z0 itu ideal-idealnya ya Z6, Z0, U1, U2 ya. Ya kalian udah familiar. Sekarang di U1 ada E enggak? Kan isinya udah 0, 3. Di sini ada 0, 2, 4. Udah ya? Ya Sekarang udah. yang isinya E itu di mana? U1. Hmm. E itu beda sama Z. Z itu elemen 0, kalau E itu elemen. Kalau E apa? Kalau E itu elemen satuan di perkalian. Identitas perkalian. Hmm. Ya. Di Z yang ada elemen satuan itu cuma di Z6 aja kan? Iya nggak? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ini elemen satuan kan? Ya. Kalau 0 itu elemen 0. Betul? Betul. Betul. Berarti kalau ada E elemen S, ya, kalau ada E elemen ideal, berarti S-nya itu akan sama dengan R karena nggak ada di ideal-ideal yang lain. Satu. Betul? Ya ideal-ideal yang nggak ada. Betul? Halo?
Betul nggak? Hmm, iya. Nah, di Z misalnya. Di Z kan ideal-idealnya apa? 2Z, 3Z, kan 0 ya. 3Z, 4Z, dan seterusnya. Di 2Z ada satu nggak? Ada elemen satuan nggak? Enggak. Di 3Z ada elemen satuan nggak? Enggak. Di 4Z ada elemen satuan nggak? Enggak. Nggak. Yang ada elemen satuan di mana? Di Z. Di Z. Gitu ya. Jadi sesuai dengan ini ya. Berarti kalau ada elemen S, ada elemen satuan elemen S, maka S itu sama dengan R. Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nanti Ibu kasih soal ya. Nanti soalnya Ibu kasih sama slide-nya. Sama slide-nya yang ada coret-coretnya. Jadi pertemuan ini ideal Ibu borong ya sama pertemuan pekan kemarin kan belum Ibu kasih materi ya. Di ideal ini untuk 2 pertemuan ya. Yang pekan kemarin sama pekan sekarang. Nanti soalnya Ibu kasih. Oke? Udah cukup? Cukup, Ibu. Oke. Oh, Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kalau mau butuh rekamannya, recordnya boleh nanti Ibu share. Terima kasih semuanya. Kita ya sebelum ditutup buka dulu Ibu mau screenshot dulu. Silakan buka kameranya. Ibu mau SS dulu. Yang masih on, yang masih tidur ya tidurlah. Oke. Tadi yang belum hadir dan belum yang baru gabung dan belum ke absen, silakan konfirmasi ke PJ aja ya biar Ibu nggak satu-satu nanti sekalian Ibu. Konfirm yang tadi belum di absen, konfirmasi ke PJ masing-masing. Ibu screenshot halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. Ya. Tapi kemana sih Taufik? Tidur. Ada Ibu. Namanya berdua, tapi cuman Cepi aja. Oke. Terima kasih ya Ada semuanya Ibu. ya. Sehat selalu dan apa namanya? Jangan lupa kewajiban ya. Apa prioritas hidup kita itu harus kita harus tahu prioritas hidup kita ya. Misalnya kalau dalam perkuliahan, kalau kalian prioritasnya kuliah, ya kuliah jangan misalnya ya boleh melakukan hal-hal yang lain, tapi kemudian kalian harus tahu prioritas yang sedang kalian lakukan, tanggung jawab yang sedang dilakukan gitu ya. Ya contohnya misalnya sekarang kan lagi PPL gitu ya, maka kemudian jadikan itu prioritas gitu ya untuk dilaksanakan gitu ya. Kalau kuliah ya jadikan juga kuliah itu prioritas. Makanya Ibu tidak ingin membenturkan, Ibu nggak bisa masuk kuliah karena PPL. Makanya kan kita bisa ngejum, kita bisa ganti jadwal dan lain sebagainya gitu ya. Ibu tidak ingin terlalu banyak berkonflik, tapi kalian selaku mahasiswa juga harus tahu prioritas ya. Kalau misalnya di PPL, kenapa enggak PPL? Ya Bu ada kuliah, gitu ya alasannya. Nanti di kuliah nggak kuliah, kenapa ada PPL? Jangan kayak gitu. Seperti itu. Jadi apa namanya tetap laksanakan sebaik-baiknya ya. Oke, terima kasih sehat semuanya dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Bu. sama-sama. Ibu tutup ya. Ya.